Oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Boleh. Halo semuanya, nama saya Jason Adrian Tanuwijaya. Saya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Bahasa Jepang, angkatan 2022. Oke, Jason, makasih banyak waktunya hari ini. Terima kasih juga Sensei. Hari ini saya wawancarai Jason karena akhir-akhir ini Jason ini rajin ikut Koryukai online ya. Hai Sensei, betul. Oke. Apa tuh alasannya? Alasannya kenapa saya ikut Koryukai online ini? Saya kan angkatan 2022, sekarang udah semester 6. Semester 6 ini kita terakhir mendapatkan pendidikan bahasa Jepang secara formal, secara wajib. Di semester selanjutnya kita udah ngurus-ngurus kayak skripsi, proposal segala macam. Udah nggak dapet tuh kemampuan atau kesempatan untuk berbicara bahasa Jepang. Nah, saya dari sekarang tuh udah mulai nyari-nyari kegiatan-kegiatan online yang mungkin bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya. Nah, salah satunya adalah Koryukai ini. Nah, Koryukai ini saya pertama kali tahu tuh dari WA Group Angkatan BKJ 2022 oleh Hari Sensei di forward. Broadcastnya saya iseng-iseng aja awal ikutnya. Saya pikir kalau ikut pun paling jadi observer. Pertama-tama saya mikirnya begitu. Tapi setelah saya ikut pertama kali, ternyata kita ngobrol nih. Saya kan jujur saya di kelas jarang berbicara bahasa Jepang, jarang mengimplementasikan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari, jarang juga ketemu orang Jepang native speaker asli. Nah, pas saya ketemu saya panik kan, kaget tuh, saya nyiapin tuh skrip, sekarang pakai skrip segala macem lah. Pas saya udah mulai acara kegiatan, ternyata skrip saya nggak kepake karena ternyata topik-topiknya itu sebenarnya nggak begitu sulit. Cuma karena kita nggak terbiasa untuk mengimplementasikan bahasa Jepangnya, jadi ada kepanikan gitu waktu kita mau ngomong, takut salah, takut pola kalimatnya nggak tepat, takut kotoba atau apanya nggak itu. Nah, tapi ya pertama kali memang seperti itu kan, kita namanya pemula. Ada banyak lah pikiran yang mengganggu, kayak beban pikiran, apalagi saya kan semester 6 nih. Jujur saya nggak ada kemampuan untuk berbicara bahasa Jepang, dan juga nggak ada keberanian untuk berbicara bahasa Jepang awalnya. Saya takutnya itu kan awal-awal orang itu ngejat saya salah. Tapi ternyata saya ikut pertama kali kan masa pengenalan ya. Ternyata kok orang Jepang waktu ngobrol pakai bahasa Jepang yang sebenarnya terbilang mudah, sederhana, simple, dan mereka itu ketika ada kesalahan, misalnya ada kesalahan kata itu mereka nggak ngejudge. Lah itu menjadi dorongan bagi saya untuk saya mau ikut lagi deh yang selanjutnya gitu. Yang setelah saya ikut yang kedua itu mulai ada peningkatan. Saya itu tadinya yang bahkan ngomong semudah bahasa Jepang yang fundamental, yang dasar aja saya nggak berani ngomong. Sekarang saya ngomong aja sekarang, ibaratnya asal bunyi lah ya kita. Cuma waktu kita asal bunyi ya tetap dalam topik yang relevan, ya kita berbicara dengan bahasa Jepang yang simpel dan mereka menerima feedback itu bagus loh gitu maksud saya. Jadi orang Jepangnya itu nggak ngejudge dan mereka seneng-seneng aja karena kan kayak kita ngobrol biasa. Itu kan forum yang informal gitu ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan namanya belajar ya diterima sama mereka begitu. Oke, sip. Ya jadi paling susahnya tuh di awalnya ya. Awalnya betul, karena kan di awalnya apalagi kalau mungkin banyak yang seperti saya yang jarang berbicara bahasa Jepang sehari-hari atau mengimplementasikan atau mungkin belajar mah jarang gitu, nggak belajar sama sekali kan. Di kampus cuma masuk, habis itu pulang. Nah gitu kan, saya kan kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini ya ada peningkatan. Dan menurut saya ini kan ini fun fact aja ya. Saya kan awalnya kan kayak dia sama dosen nih ditanya perbedaan kayak Ikeyoshi, Nakeyoshi gitu kan sebenarnya fundamental untuk belajar bahasa Jepang ya. Saya tuh tanyain aja masih terbata-bata buat ngejelasin, padahal saya tahu, cuma saya nggak bisa ngejelasin ya karena nggak terbiasa. Sekarang saya setelah bisa ikut Koryukai dan berbicara dengan bahasa Jepang, sekarang mau bertanya apa ya saran teman-teman ya biar asal bunyi, yang penting kita jawab. Dan ya namanya belajar begitu lah, namanya ada kesalahan belajar, tapi kan secara tidak langsung jadi terbiasa membangun kepercayaan diri Jason gitu. Oke, sip Jason. Selama ini udah berapa kali ikut Koryukai online? Saya Koryukai itu untuk yang online baru yang bulan Juni dan juga bulan Mei. Saya di kedua kali, sama satu kali itu yang bahasa Indonesia, tapi khusus bahasa Indonesia. Tapi yang Koryukai online 2 kali itu bahasa Jepang. Nah, yang pertama kan saya masih observe gitu ya, masih takut-takut lah kita ngobrol pakai bahasa Jepang, takut salah. Tapi ternyata saya lihat Kankyo-nya bagus nih ya, orang-orang Jepangnya mendukung dan moderatornya pun aktif. Jadi kayak ada percakapannya tuh 2 arah dan aktif gitu dari percakapannya, nggak yang pasif cuma awkward. Jadi kalau udah masuk dalam breakout room cuma awkward, enggak. Saya akhirnya ikut yang kedua karena saya memberikan diri ikut kedua karena saya pikir yang pertama mereka baik kok. Tuh. Akhirnya saya ikut lagi yang kedua. Setelah ikut yang kedua, waktu saya ikut, saya dari awal, saya bangga sekali nih yang kedua ini. Saya dari awal sampai akhir saya berbicara bahasa Jepang full gitu loh. Walau awal saya tuh di kelas itu ngomongnya
nggak berani untuk ngomong bahasa Jepang karena takut salah. Sekarang saya hantem aja. Kenapa? Karena orang Jepangnya pun mendukung, mensupport, feedbacknya bagus. Yang penting kan feedbacknya bagus, dan juga lawan bicara kita tuh tidak ada niat untuk ngejudge atau apa kok. Mereka juga sama-sama belajar gitu. Santai ya sebenarnya. Santai banget. Ya, yang paling penting santai. Karena kan forumnya informal ya. Jadi nggak usah yang pakai pola yang terlalu ribet atau cara berbicara yang ribet gimana, enggak. Yang penting sama-sama masuk, sama-sama mengerti maksud daripada makna omongannya begitu. Oke. Terus selama ini ada kendala apa waktu ikut Koryukai? Mungkin kendala ya awal-awal sih saya ya itu saya bilang kendala dari awal tuh saya kan orangnya takutan ya kalau mencoba hal baru. Terus saya juga yang paling takut tuh dijudge sama orang sekitar gitu. Orang kita kadang-kadang kita berpikiran udah buruk-buruk aja ya, ntar kita ngomong sama mereka dimarahin atau apa. Ternyata enggak sekejam itulah kenyataannya. Mereka ya terima-terima aja kalau ada kesalahan, dikoreksi, tapi kita tetap lanjut ngobrol, nggak ada yang namanya menggurui satu sama lain. Itu yang saya suka. Tidak ada praktek mengguruinya itu. Jadi kan orang-orang tuh ini saya masih pemula, sama-sama masih pemula belajar bahasa Jepang, ngomong bahasa Jepang yang tadinya nggak bisa, sampai akhirnya ada perkembangan berani ngomong, itu kan lumayan menurut saya ya, berkesan lah bagi saya gitu. Oke, sip. Terus sebelum ikut tuh pasti ada ketakutan kan ya? Iya. Tuh. Apa tuh ketakutannya atau kekhawatirannya? Kekhawatiran paling besar saya itu ketika saya berbicara tapi saya salah ngomongnya. Itu kan saya mungkin untuk orang yang nggak terbiasa itu sangat common gitu, sangat umum untuk terjadi, apalagi yang nggak biasa ngomong bahasa Jepang kan beda bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan. Terus yang ngomong ntar saya salah, dikira-kira dimarahin nggak ya, atau di-judge nggak ya, atau disinisin nggak ya. Itu kan dalam pikiran, ada beban pikiran. Habis itu kan saya juga semester 6, saya semester 1 sampai semester 6 ini sebelum ikut Koryukai ini ya, atau untuk berbicara aja masih takut, nggak ada kemampuan lah intinya untuk berbicara bahasa Jepang. Tapi setelah ikut Koryukai pertama, pengenalan ya kan, kita ngelihat nih misinya dulu, kita observe dulu, wah harusnya gue berani nih ngomong nih, saya pikirnya begitu kan. Pas udah kelar aja saya nyesel kan, akhirnya ternyata ada lagi nih Koryukai kedua, ikut. Saya langsung pertama kali daftar langsung ikut, dipanggil ada dapat broadcast dari sensei, masuk, dan ternyata orang Jepangnya juga mengerti sayanya, ngomongnya juga dengan cara yang mudah, yang saya bisa, yang saya mampu, dan terjadilah percakapan dua arah yang menurut saya sempurna begitu. Gitu. Jadi sebenarnya ketakutan di awal tuh nggak terbukti ya pas ngelaksanainnya ya? Betul, ketakutan di awal itu nggak terbukti, karena kan ketakutan di awal itu kan karena kita belum terbiasa dan kita nggak tahu lingkungannya atau lingkungan kegiatannya seperti apa. Tapi setelah dilakukan kok ternyata kegiatannya ini asik tuh, terus santai, yang penting nyantai dan forum informal, jadi kita nggak usah terlalu mikirin cara berbicara yang ribet atau apa, yang kita mampu aja gitu. Oke, sip. Terus dari selama ikut Koryukai online selama ini yang paling berkesan tuh apa sih? Mungkin ya ini pertama kali ya, saya kan seperti yang saya bilang dari awal, saya itu berbicara bahasa Jepang dengan orang Jepang aja nggak pernah, ya kan. Pas ketemu sama orang Jepang langsung, yang memang itu bahasa native-nya mereka, saya harus berbicara menggunakan bahasa itu kepada mereka kan. Tapi saya dari awal sampai akhir itu saya mungkin ngomong bahasa Indonesia, mungkin mengkoreksi beberapa hal yang tidak saya ketahui. Tapi dari awal sampai akhir tuh berbicara menggunakan bahasa Jepang tuh saya ternyata nyambung loh, bisa loh. Itu berkesan bagi saya. Kenapa berkesan? Karena ya begitu, karena orang yang tidak punya pengalaman akhirnya bisa, kalau kan ada perasaan senang ya kalau kita akhirnya bisa melakukan sesuatu yang selama ini kita takuti gitu. Jadi ternyata bisa gitu. Bisa loh. Sip Jason, makasih banyak. Nah terakhir nih, tips buat mahasiswa yang di luar sana yang sebenarnya pengen ikut tapi punya rasa takut kayak Jason tadi. Apa tuh tipsnya? Mungkin tips gini ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Ketakutan itu kan terbentuk karena kita belum terbiasa dan kita tidak tahu. Nah untuk menghilangkan ketakutan, rasa takut itu mungkin kita harus mulai mencoba keluar dari zona nyaman. Kita nggak bisa diemang-emang terus sama dosen, sama guru. Ya kita harus berani mencari kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kita gitu. Terus juga yang paling penting, jangan terlalu negatif thinking sama kemungkinan yang belum tentu terjadi, ya kan. Kayak misalnya takut orang atau lawan bicara kita sinis, takut kita dijudge, takut kita diketawain, tuh nggak bakal terjadi. Apalagi ini kan forum belajar dan informal, jadi ya kita
kayak saya bilang tadi, kita asbun saja. Jadi asbun itu ilmu untuk mengembangkan diri yang paling bagus. Karena dari asbun lama-lama kita dikoreksi, akhirnya bisa lah ngomong dengan berbicara dengan bunyinya nggak asal ya. Iya, bunyinya memang asal, tapi maknanya ntar bisa dibenerin, bisa tepat. Hasil akhirnya kan kita lihat hasil akhirnya ntar dari perkembangan pertama kali sampai mungkin berapa kali ikut koryukai dulu, akhirnya kita bentar baru bisa mengimplementasikan bahasa Jepang yang baik dan benar. Ya tapi kan namanya belajar gitu. Berarti harus ada berani di awal dulu ya. Betul, harus berani. Membangun kepercayaan itu tidak bisa tanpa mengambil kesempatan dan peluang. Ya, mumpung masih ada kesempatan ya. Betul. Daripada nanti udah lulus nggak ada kesempatan lagi. Ntar kita udah lulus, udah nggak ada kesempatan lagi, udah mau lulus, nggak ada kemampuan bahasa Jepang juga, nggak ada keberanian juga, itu kan yang ribet tuh ntar. Nah, masa-masa kuliah inilah yang harus kita ya saya sendiri sebenarnya termasuk telat saya ini. Harusnya saya ikut dari tahun-tahun lalu ya, dari semester sebelumnya, cuma saya baru tahu nih, emang saya ini kadang-kadang apatis juga orangnya. Ya tapi kan memang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tuh. Enggak terlambat. Oh, tidak terlambat. Tidak terlambat ya, masih ada lagi ya. Ntar ada lagi deh bulan depan nih. Ya begitulah sih menurut saya. Ya kita kesampingkan dulu rasa takut kita. Ya kita pentingan dulu. Kalau misalnya kita pengen, kan kita masuk kuliah ini kan ada cita-cita, ada mau jadi apa. Nah kan itu tidak bisa dicapai tanpa mengambil peluang yang ada. Ini peluang ini salah satu peluang ini sebelah koryukai ini. Peluang yang akan menuntun kita ke peluang yang lebih besar. Itu misalnya untuk kerja, terbiasa ngobrol, mungkin karena koryukai itu terbiasa ngobrol, ntar sama orang-orang Jepang native speaker lainnya yang lebih luas cakupannya, kita bisa lebih lancar lagi berbicaranya begitu. Oke. Baik, Jason, makasih banyak ceritanya hari ini. Ya saya sih juga berterima kasih pada sensei karena ya mungkin ini kalau kita bilang batu loncatan atau apa ya dari orang ya, sebenarnya kan kayak saya ini mungkin orang-orang yang tahu saya, teman-teman saya tahu saya ini di kelas orangnya rada-rada begitulah ya. Orang ngomong mah agak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Belum masuk tapi udah keluar. Ya begitulah ya. Jadi ada peningkatan tuh ya menurut saya bukan sombong, tapi kita harus berbangga pada diri sendiri. Itu sebagai self reward. Begitu sih menurut saya. Harus lebih sering-sering mencoba, dan ketika berhasil akan ada rasa bangga yang harus kita apresiasi gitu. Oke, sip, Jason, makasih banyak waktunya hari ini. Mbak, sama-sama juga sensei atas waktunya. Bye-bye. Bye-bye.